Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo, apa kabar adik-adik dimanapun kalian berada? Insya Allah kita sehat-sehat ya. Amin ya robbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 bab 1. Tapi sebelum kita lanjut di pembahasan materinya, yuk di-subscribe dulu, di-like juga, di-share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran dari Ibu ya. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita pun harus senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami setiap materi yang akan kita pelajari. Nah, materi akidah kelas 10 bab 1 ini berjudul Memahami Akidah Islam. Tentunya kalian pasti sudah tahu apa itu akidah, yang mana akidah adalah pokok atau usul dan dasar dalam agama. Akidah adalah pondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Sehingga untuk memberikan pemahaman secara benar dan mendalam, pada bab ini akan dibahas tentang pengertian akidah, prinsip-prinsip akidah, ruang lingkup akidah, metode peningkatan kualitas akidah dalam kehidupan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada bab ini adalah 1. Dapat menjelaskan pengertian akidah. Kedua, dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam. Yang ketiga, menyebutkan kesempurnaan akidah Islam. Yang keempat, menjelaskan prinsip-prinsip akidah Islam. Yang kelima, dapat menyebutkan metode-metode peningkatan kualitas iman atau akidah Islam. Selanjutnya, mari kita pelajari uraian berikut ini. Yang pertama, pengertian akidah. Akidah berakar dari kata akidah, yaqidu, dan aqidatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pembahasan masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan. Kemudian dalam kajian Islam, akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta. Perlu diingat bahwa akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah. Uraian selanjutnya yaitu dalil argumentasi dalam akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, informasi apa saja yang wajib diyakini hanya diperoleh melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran memberikan penjelasan kepada manusia tentang segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah, Quran Surah An-Nahl ayat 89, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, apa-apa yang sudah difirmankan oleh Allah dan apa-apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan dengan dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran dalil nakli ini bersifat qot'i atau pasti. Kebenarannya mutlak serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Kemudian
Ada yang dinamakan dalil akli. Dalil akli ini adalah didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Namun, akal pikiran bukanlah merupakan sumber akidah. Dia hanya berfungsi untuk memahami nas teks yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan mencoba membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah jika memang diperlukan. Itu pun harus disadari bahwa semua kemampuan akal manusia itu sangat terbatas. Uraian materi yang ketiga, yaitu tujuan akidah Islam. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidah, ada kalanya kosong hatinya dan ada kalanya terjerumus pada berbagai kesesatan. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran yang tidak cemas. Karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah, serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal. Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya. Begitupun sebaliknya, setiap amal buruk pasti juga ada balasannya. Di antara akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Yang keenam, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok, serta meraih pahala dan kemuliaan. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal baik, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masuk ke uraian yang keempat, metode-metode peningkatan kualitas akidah. Seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, akidah yang benar, kokoh dan tangguh. Kualitas akidah tidak hanya diukur dengan kemauan seseorang untuk percaya kepada Allah saja, atau kepada yang lain seperti tercantum di dalam rukun iman. Namun, lebih jauh dari itu, kepercayaan itu harus bisa dibuktikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Percaya saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Seseorang yang beriman kepada Allah, maka ia harus melakukan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Ia wajib melaksanakan ajaran yang disampaikan para rasul dengan sebaik-baiknya serta meneladani akhlaknya. Untuk itu, mengingat pentingnya kekuatan akidah itu dimiliki oleh setiap mukmin, maka diperlukan upaya-upaya atau cara-cara yang baik agar bisa meningkatkan keyakinan dan mudah menerapkan semua keyakinannya itu di dalam kehidupan masyarakat. Sebab kepercayaan atau keyakinan itu bisa tumbuh paling tidak karena 3 hal,
yaitu karena meniru orang tua atau masyarakat, karena suatu anggapan, dan karena suatu pemikiran atau dalil akli. Di antara cara atau metode yang bisa diterapkan adalah yang pertama, melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Di sini peran orang tua sangat penting, agar akidah itu bisa tertanam di dalam hati sanubari anggota keluarganya sedini mungkin. Kemudian yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan ini memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Penanaman kalimat-kalimat yang baik seperti 2 kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sangat penting untuk menguatkan keimanan seseorang. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menjadi kewajiban orang tua dan guru di samping menjadi amanat yang harus dipikul oleh satu generasi untuk disampaikan kepada generasi berikutnya dan dijalankan oleh para pendidik dan dalam mendidik anak-anak. Masuk ke uraian yang terakhir, yaitu tentang prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip tersebut adalah 1. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Esa. Beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, pengakuan kepada para nabi yang telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah sangat penting, sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh Rasul utusan Allah yang berupa kitab suci. Keyakinan akan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada akhir nanti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik, seberapapun kecilnya kebaikan itu. Sebaliknya, perbuatan sejelek apapun akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, uraian demi uraian sudah kita bahas. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu bahas atau Ibu sampaikan pada kalian. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa disampaikan langsung melalui komentar. Jadi, dengan memahami ajaran Islam mengenai akidah, maka seharusnya kita memiliki sifat sebagai berikut. 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, terus berusaha meningkatkan kualitas akidah kita. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah berupa hidayah iman dan Islam. Yang keempat, mempertahankan akidah dari gangguan yang dapat berusaha merusak iman. Yang kelima, berakhlakul karimah sebagai cerminan orang yang beriman kepada Allah. Satu hal yang perlu kamu ketahui,
bahwa Allah Maha membolak-balikan hati kita. Maka dari itu, ketika kalian sholat, di sujud terakhir, kalian baca salah satu doa yang artinya itu adalah, Ya Allah, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, teguhkanlah hatiku, teguhkanlah pendirianku pada agamamu. Sehingga apa? Kita bisa selalu diberikan istiqomah oleh Allah, sehingga kita selalu bisa berakhlakul karimah. Kita pun bisa apa? Bisa meningkatkan kualitas akidah kita. Ya, alhamdulillah Ibu sampaikan kembali bahwa penjelasannya ya sudah selesai, materi di bab 1 sudah selesai. Semoga kalian memahami apa yang sudah Ibu sampaikan, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, untuk kalian khususnya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga apa yang sudah kamu kerjakan ini menjadi ladang amal, menjadi pahala untuk kalian, dan kita bisa meraih kehidupan kita lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau begitu, untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan menjadi amal jariah untuk Ibu, dan menjadi amal jariah untuk kalian juga yang sudah menuntut ilmu. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Dan ditekan tombol loncengnya juga. Siapa tahu kalian membutuhkan ilmu-ilmu yang lain dan kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran yang lain dari Ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.